Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia dan sejahtera. Oke teman-teman, di tengah maraknya wabah virus corona ini, mari kita tetap berhati-hati dan waspada, dan tolong jaga kondisi badan, kondisi keluarga agar tetap fit dan bisa beraktivitas seperti biasa. Dan kalau toh masih dalam isolasi di rumah, tolong kalian ini tetap olahraga walaupun ringan ya, di halaman rumah saja, tidak perlu beraktivitas di luar. Dan yang paling penting ini ya, asupan gizi ya teman-teman. Tidak perlu terlalu panik minum vitamin macam-macam ya, tetapi adalah vitamin-vitamin yang memang diperlukan untuk daya tahan tubuh ya, seperti vitamin C, kemudian probiotik sangat penting sekali teman-teman untuk kalian konsumsi, karena ini kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh juga. Probiotik itu salah satu contohnya ya, misalnya apa ya, Lactobacillus itu yang punyanya Yakult itu ya, itu bisa. Kemudian yang alami ada juga bisa, itu VCO, Virgin Coconut Oil. Itu teman-teman bisa kalau bisa sedialah VCO itu di rumah. Jadi ketika itu diminum secara rutin, misalnya pagi 2 sendok makan, sore juga 2 sendok makan, itu sudah cukup untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh kalian. Oke, ini masih di dalam Wuling Convero ya teman-teman. Ini Wulingku ini sudah kemarin terakhir itu hari apa itu ya, semingguan ya, seminggu di rumah, cuman dipanasin aja. Ini coba tak bawa keluar sambil jalan-jalan nih sama anak, dan biar mesinnya nggak mandek ini teman-teman. Jadi untuk perawatan mobil itu, kalau mobilnya malah sering dipakai, tiap hari dipakai, itu malah bagus. Jadi enggak, mesinnya itu masih jalan terus, jadi olinya itu jalan. Tapi kalau yang bermasalah biasanya itu mobil yang jarang dipakai, nganggur terus di rumah 3 hari 5 hari, kadang seminggu di rumah nggak sempat manasin, itu biasanya problemnya banyak ya. Salah satu problemnya adalah misalnya akinya yang soak. Kalau nggak akinya ya nanti ininya apa, olinya mandek, jadi kurang bagus untuk mesinnya itu. Karena mesinnya berhenti lama, nggak ada aliran olinya itu, maka ini perlu kita ya paling nggak jalan walaupun sedikit lah, nggak perlu jauh-jauh, tapi sudah cukup untuk memutar mesin. Nah ini ya salah satunya. Nah, ini apa itu bunyi terus karena ini ya, apa itu, anakku nggak pakai. Ini itu dipakai itu ininya. Nah ini dah nggak bunyi guys. Jadi itu untuk maintenance mobil itu kalau bisa ya usahakan dipakai lah, paling nggak 2 hari atau 3 hari sekali itu kita jalankan mesinnya, bukan hanya dipanasin. Tadi mobil jalan walaupun sedikit, 1 kilo nggak apa-apa lah kalau lagi sibuk, tapi itu cukup bagus untuk perawatan mesin. Oh ya, ini ada beberapa keluhan ya teman-teman yang di grup Wuling Owners, grup Wuling Jogja, tapi sebenarnya anggotanya ya dari luar Jogja banyak juga, bahkan kalau nggak salah ada yang dari luar pulau juga. Ini keluhannya adalah suara mesin agak keras.
Jadi setelah beberapa waktu dipakai, tiba-tiba suara mesinnya terasa keras atau nggak nyaman ya. Ini menurut aku ya, kalau mungkin teman-teman nanti beda ya nggak masalah. Suara mesin yang keras itu mungkin bisa disebabkan karena memang ini olinya ya. Mungkin kita waktunya ganti oli, tetapi kita nggak melakukan ganti oli, sehingga suara mesinnya itu keras. Terus kalau kita ini habis ganti oli atau habis servis itu biasanya suara mesin cukup halus. Saya juga merasakan ini di kilometer 15.000 ya tempat saya ini. Ini udah hampir 2 tahun lebih mobilku, dan ketika memanasi itu memang agak terasa ya, suaranya agak terasa keras. Dan memang ini sudah mulai ini, harusnya sudah waktunya servis. Jadwal servis itu sekitar tanggal 21, jadi masih sekitar 10 hari lagi. Dan ya karena kondisi seperti ini mungkin aku agak mundur-mundur ya, tanggal 21 nggak apa-apa, nanti sebelum Ramadan tak servis dulu. Dan mungkin ya ini ya teman-teman, bagi yang baru yang belum pakai wuling ya, kalau beberapa diskusi dari kita ya, grup wuling itu memang oli yang dibawa di bengkel resmi itu memang kualitasnya biasa-biasa saja. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang lebih bagus ya, olinya kalau bisa diganti yang lebih bagus. Karena kalau diganti yang oli yang lebih bagus, maka pasti hasilnya akan lebih bagus. Cuman problemnya adalah ini. Problemnya kalau kita masih garansi ini mesinnya itu, kalau kita pakai oli yang dari luar itu garansi mesinnya hilang. Jadi ya akhirnya ya kalau kalian berani ya nggak apa-apa. Kalau teman-teman yang sudah kilometernya sudah puluhan ribu, 50.000, ada yang 70.000, ternyata mesin wuling itu ya bandel-bandel aja. Dan itu pun pakai oli standarnya wuling yang katanya biasa itu. Nah, kalau teman-teman berani ambil resiko pakai oli di luaran dengan resiko garansi mesin hilang, ya nggak apa-apa, coba aja. Biasanya ada yang suka coba-coba. Tapi kalau aku masih ya inilah, tak pakai dulu lah yang oli dari wuling ya, karena memang servisnya seperti itu. Kalau kita lihat ya, memang di sana masih banyak oli-oli yang lebih bagus. Kalau belajar dari teman-teman yang biasa servis mobil itu ya, teman-teman yang di bengkel segala macam itu ya, memang oli itu sangat menentukan kualitas mesin. Kalau olinya semakin bagus, maka mesinnya akan semakin bagus. Nah, ini tips juga nih bagi teman-teman yang pengen hemat servis. Sebenarnya kalau mau hemat servis mobil itu kita nggak perlu servis rutin sebenarnya. Yang penting ganti oli rutin. Jadi misalnya 3.000 kilo ganti, tergantung kualitasnya oli. Kalau olinya yang paling bagus itu bisa sampai 6.000 kilo baru ganti. Itu udah mesin udah bagus banget. Jadi cuman ganti oli aja, tidak perlu tune up. Jadi itu udah lumayan. Jadi bisa menghemat. Kalau kita misalnya servis, biasanya servis sama ganti oli itu habisnya sekitar berapa itu ya,
sekitar 500-an ya kalau tanpa yang lain-lain ya. Kalau kita ganti oli aja mungkin ya sekitar berapa, 350 lah, irit 150.000. Jadi itu bagi teman-teman. Untuk nanti silakan kalau sudah ada yang nyoba ganti olinya, Wuling Convero-nya udah diganti olinya, bukan pakai bawaan Wuling, nanti silakan komen di bawah ini. Terus olinya diganti apa, kemudian tarikannya seperti apa, atau suara mesinnya jadi halus atau gimana, nanti silakan komen di bawah ini. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa saling memberi masukan ya. Oke teman-teman, ini review singkat ya tentang Wuling Convero, apakah perlu olinya diganti atau enggak. Kalau bagi teman-teman yang pengen lebih bagus ya, menurut saya diganti nggak masalah. Apalagi kalau mobilnya sudah 3 tahunan ya, 2 tahun lebih, itu jadi sebenarnya sudah lumayan, itu udah berani lah. Karena memang Wuling itu sekarang udah dari sisi durabilitas itu udah banyak yang membuktikan ya. Di grup itu sudah dipakai kemana-mana, sampai Bali, Lombok, ada yang sampai Kalimantan, dari Jogja sampai Kalimantan, bayangkan. Ya bagus juga, mesinnya tetap aja bagus. Jadi nggak perlu khawatir lah, karena walaupun ini produk Cina, tapi ini kan punyanya General Motor ya. Jadi ya standarnya udah cukup bagus lah. Ya jadi nanti Wuling itu ya seperti produknya HP Oppo, Vivo, Xiaomi. Siapa yang nggak kenal produk HP itu kan? Dulu orang mencibirnya, tapi sekarang kan hampir semuanya pakai, murah meriah, speknya tinggi, dan ternyata juga nggak banyak masalah, ya kan? Oke teman-teman, itu dulu review singkat tentang Wuling Convero ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar, insya Allah nanti akan aku jawab. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga semangat, tetap hati-hati, waspada, pakai masker dimanapun kalian berada, karena masker memang terbukti mengurangi penularan virus corona ini. Dan tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah corona ini segera diangkat dari negara kita tercinta ini, sehingga di bulan Ramadan nanti kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah, kemudian lebaran juga masih bisa bersilaturahim ke kampung masing-masing. Tapi kalau toh masih ada larangan, ya kita harus bersabar, karena kita harus menjaga jangan sampai wabah corona ini menyebar kemana-mana. Cukuplah daerah-daerah pandemik itu, dan jangan disebarkan ke seluruh Nusantara. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.